Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dari program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan pemerintahan. Kata negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan definisi negara menurut para ahli. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Machiavelli, negara adalah negara kekuasaan berpusat pada raja. Dan menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Dalam konsep Islam, daulah negara merupakan sistem kekuasaan yang berpuncak pada pribadi yang didukung keluarga. Menurut khilafah, kekuasaan berasal dari konsensus dan pemberian legitimasi. Menurut hukumah, kekuasaan lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan, mencakup wewenang politik dan hukum. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur negara. Yang pertama, ada penduduk atau rakyat tertentu. Maksud dari rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan dan kulit yang berlainan, syarat penting untuk unsur ini yaitu rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik. Istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat adalah satu, rumpun. Rumpun merupakan sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama, seperti kulit, rambut, bentuk badan atau muka. Yang kedua, bangsa. Sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan seperti bahasa, adat kebiasaan, dan agama. Yang ketiga, ada nasie atau nasionalisme. Sekumpulan manusia merupakan satu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama. Nasionalisme adalah suatu gerakan sosial atau suatu aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam nasie, yang membangkitkan massa ke dalam keadaan politik dan sosial aktif. Nasionalisme memiliki dua makna, sebagai sentimen dan sebagai bentuk gerakan dari penduduk dan atau rakyat tertentu. Mereka memiliki hak warga negara. Yang pertama, status positif, yakni memberi hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa raga milik kemerdekaan. Status negatif, yakni memberikan jaminan kepada warga bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Yang ketiga, status aktif, yakni memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, yakni kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala pemerintah negaranya. Kewarganegaraan rakyat memiliki dua asas kewarganegaraan, yaitu satu, asas ius sanguinius, atau yaitu satu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli, yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Sedangkan campuran dari dua asas tersebut, bila mana dua asas ini sekaligus diperlakukan, hal ini terjadi bila ditemukan kesulitan-kesulitan yang dapat membawa akibat seseorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu atau tidak berkewarganegaraan sama sekali.
atau yang disebut apatrid. Dua kewarganegaraan itu disebut dengan dui kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan menurut syarat kewarganegaraan Inggris, seorang yang dilahirkan di dalam wilayah Inggris sebagai British citizen, walaupun orang tuanya itu berwarga negara Belanda. Dan menurut kewarganegaraan Belanda, seseorang yang diturunkan oleh orang Belanda menjadi orang Belanda walaupun dilahirkan di luar wilayah negeri Belanda. Dengan demikian, timbul keadaan bahwa orang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau yang disebut dengan dui kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan atau apatrid, menurut syarat kewarganegaraan Inggris, seorang yang dilahirkan di luar wilayah United Kingdom dari keluarga British citizen, dan setelah 20 tahun tidak melaporkan diri tentang kewarganegaraan pada perwakilan Inggris setempat, dan batas waktu untuk melaporkan itu sudah lewat 12 bulan, maka orang itu akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai British citizen dan juga tidak memiliki kewarganegaraan lain, sehingga ia disebut apatrid. Yang kedua, wilayah. Wilayah tentu ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Batas-batas negara yang benar secara faktual belum tentu benar secara yuridis. Seperti apabila suatu wilayah diduduki musuh dan pemerintahannya dalam pengasingan, atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kekuasaan dalam wilayahnya negaranya. Misalnya pemerintahan Palestina yang pernah berkedudukan di Kairo, Mesir. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Pertama, kedaulatan kedalam. Kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Yang kedua, kedaulatan keluar. Kekuasaan tertinggi untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Yang keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif. Ada dua teori tentang pengakuan negara. Yang pertama, teori deklaratif. Apabila semua unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lain. Pengakuan hanya bersifat pencatatan saja. Yang kedua, konstitutif teori atau teori konstitutif. Walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara. Pembahasan tujuan dan fungsi negara secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara. Dua, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Menurut Plato dalam bukunya Republik, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan umat manusia. Tujuannya adalah menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Adapun tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara menurut ajaran Islam yaitu terlaksananya ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, material dan spiritual, perseorangan dan kelompok, serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.
Yang kedua, fungsi negara. Fungsi negara diartikan sebagai tugas daripada organisasi negara untuk mana negara itu diadakan. Fungsi negara pada abad ke-16 di Prancis ada 5, yaitu diplomasi, pertahanan, finansial, justisi, dan kemasyarakatan. Fungsi-fungsi negara tersebut diadakan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang masih diktator. Menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi menjadi 3, yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif, atau kekuasaan yang meliputi semua kecuali legislatif dan eksekutif, meliputi kekuasaan keamanan negara, urusan perang, dan damai dalam keterkaitannya dalam hubungan luar negeri. Tugas mengadili termasuk tugas eksekutif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dan dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Pada umumnya, sistem pemerintahan yang diterapkan di negara ada 2, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kalaupun ada sistem pemerintahan lain, itu merupakan variasi dari kedua sistem tersebut. Nama parlementer menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya pada pihak presiden. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antara lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden hanya menjadi simbol kepada negara saja. Contoh kedudukan suatu di Inggris, raja di Muang Thai dan presiden di India. Seperti halnya di Inggris, di mana seorang raja tidak dapat diganggu-gugat, maka tidak terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat. Menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai catatan, dalam pemerintahan kabinet parlementer perlu dicapai dengan adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri. Kalau tidak dibentuk suatu kabinet koalisi berdasarkan kerjasama antara beberapa partai.